setelah yang terbaru itu tentang salah satu bakal calon bupati juga Bapak mantan Bupati Alu Bapak Dr. Antus Simantiapali yang juga kemarin menyatakan akan maju dan melalui partai politik yang mungkin apakah memang memperoleh kursi di pemilihan legislatif atau tidak. Tapi salah satu yang terus ke publik itu ada komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang ya disebut-sebut pada pemilu ini bakal bisa menjadi salah satu partai pemenang pemilu di Kabupaten Alor dengan perolehan 4 kursi katanya. Sehingga 1 minggu belakangan ini perhatian publik Kabupaten Alor itu tertuju kembali ke Bapmeon, sehingga ada pembicaraan bahwa tidak bisa dihindari bahwa publik selalu berbicara tentang identitas segala macam, itu tidak bisa dihindari untuk kita di kabupaten, bahkan umumnya lah lazimnya di mana saja itu selalu ada begitu, sehingga orang akan melihat ini dari mana, sehingga mungkinnya dari bakal calon bupati yang ada yang ditulis di media itu kan mereka mulai sebut bahwa ada beberapa kandidat bakal calon yang memang kebetulan sama-sama dari Pulau Pantar misalnya, itu bisa dihindari bahwa bahwasanya ada Bapak Alphonse, ada Bapak sebelumnya ada Bapak senior Bapak Dr. Immanuel Blegor, Bapak Simeon Pali, Bapak Alphonse, dan juga sebelumnya juga sempat bicara di ke pers juga itu Marian Scott, sehingga disebut 4. Lantas perkembangan terkini Bapak Mion yang sudah ini 1 minggu terakhir, sehingga akhirnya publik menilai bahwa Bapak Mion sudah maju, tentunya kader dari yang sama mungkin pantas tentunya akan berhitung apakah mereka masih mau maju atau kira-kira bagaimana seperti apa. Itu karena partai juga belum jelas, makanya termasuk di Bapak juga sebut bahwa ini kan datang dari kalangan kampus dan tentunya bukan partai politik, pengurus partai, sehingga mungkinnya kaitan dengan pintu partai barangkali segala macam, sehingga punya dengan bergerak langkah politik Pak Mion Pali mantan Bupati Alor ini sehingga akhirnya seakan-akan membelah politik dinamika menuju pilkada mungkin, sehingga kandidat mulai disebut, sehingga apakah memang Bapak Alphonse dalam melihat perkembangan politik ini kira-kira seperti apa, dan mungkin komitmen dan niat untuk maju ke pilkada Alor itu seperti apa mungkin. Baik, terima kasih Bapak Linus dan teman-teman media yang hari ini berkesempatan datang di tempat ini. Terima kasih ya, sekali lagi terima kasih karena ini kesempatan yang baik sekali untuk saya juga mungkin bisa menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan yang terjadi pada beberapa kesempatan terakhir atau beberapa waktu terakhir. Kalau ditanya tentang apakah saya tetap maju ataukah ya ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat saya bisa berhitung ulang ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang seperti itu atau dari pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan tadi, saya menangkap bahwa ya Bapak bertanya apakah kita tetap maju atau tidak. Ya, saya kira di kesempatan ini ya saya dapat menyampaikan kepada Bapak dan saya kira juga kepada semua orang, kepada warga Kota Kalabahi maupun publik Kabupaten Alor bahwa niat saya untuk mencalonkan diri atau niat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah suatu niat yang sampai hari ini ya tidak ada, atau yang sampai hari ini tidak berubah ya, tidak berubah bahwa saya tetap ada dalam proses, saya tetap berusaha untuk sekiranya ya saya dapat mendapat kepercayaan dari partai politik sehingga saya juga berkesempatan untuk ikut dalam kontestasi ini. Tentang pertanyaan apakah dengan majunya senior kita, orang tua kita, Pak Pali, lalu juga dengan ada beberapa nama lain, sehingga itu bisa saja kemudian mengurungkan niat saya atau membatasi niat saya untuk maju. Ya, di kesempatan hari ini saya dapat juga menyampaikan bahwa saya kira sampai detik hari ini atau detik saat ini saat kita berjumpa, saya kira belum jelas juga ya, belum jelas juga siapa sudah pasti mengantongi dukungan dari partai mana. Benar bahwa ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan partai politik
untuk mendukung kandidat tertentu ya, atau mendukung orang tertentu, dan itu kemudian menjadi informasi yang cukup berkembang luas. Tetapi saya kira semua kita sedang juga membangun komunikasi ya, semua kita juga sedang membangun komunikasi dengan berbagai partai ya, dan karena itu tidak bisa kita katakan bahwa dengan adanya niat orang tua untuk ikut maju sehingga kemudian kami yang anak muda mengalah atau kami yang anak muda harus mundur. Saya kira kesempatan ini menjadi kesempatan bersama. Kita tidak bisa membatasi semangat atau niat orang tua untuk maju. Beliau punya hak, dan hak beliau tentu dilindungi oleh undang-undang. Mungkin ada pernyataan-pernyataan yang keluar yang sedikit ekstrim terhadap beliau, tetapi yang kita lihat di media ya, tetapi bagi saya ya beliau punya hak juga untuk maju, dan tentu nanti kita akan melihat seperti apa dukungan partai politik. Kalau misalnya partai politik memberikan ruang yang lebih luas atau lebih memberikan kepercayaan kepada beliau, lalu yang lain tidak, maka ya saya kira kita oke saja begitu. Tetapi saya kira partai politik juga tentu ingin mendapatkan kader-kader yang baik, kader-kader terbaik, kader-kader yang sekiranya bisa menjawab masalah Kabupaten Alor. Dan karena itu saya sangat optimis ya, bahwa kita semua punya kesempatan, dan saya punya kesempatan juga untuk mendapatkan pintu partai. Nah, masyarakat juga tahu ya, publik juga tahu bahwa perkembangan terakhir ini ada tren bahwa ini dunianya orang muda, ini saatnya orang muda, ini waktunya orang muda, dan saya kira sebagai orang muda yang merasa sebagai orang muda yang sadar tentang potensi, yang tahu tentang keberadaan Alor, yang tahu tentang kelebihan dan kekurangan, tahu tentang keunggulan-keunggulannya Alor, saya kira dengan energi muda yang saya miliki, saya yakin kalau rakyat, kalau masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya, maka kita bisa melakukan hal-hal besar. Kita akui bahwa Bapak Meon pada masanya beliau pernah menjadi orang yang dihormati, sebagai orang yang dianggap sebagai bapak komuniti ya. Saya kira waktu terus berjalan dan perkembangan ini terus berjalan, kita juga tahu, masyarakat juga tahu bagaimana caranya atau kiat-kiat apa yang sebenarnya bisa diusahakan. Sebagai orang muda, saya juga paham, saya juga tahu bahwa kita juga punya cara yang efektif, yang saya percaya dapat juga menolong kalau misalnya isunya hanya soal komoditi. Karena ya jujur bahwa ketika saya memilih untuk sekolah di Surabaya, sebenarnya karena niat saya untuk mengenal tentang seluk-beluk perdagangan komoditi, dan karena itu saya tidak memilih waktu itu ketika studi S2 tidak memilih untuk sekolah ke Jogja atau tidak memilih sekolah ke Malang, memilih ke Jakarta yang sebenarnya menjadi kota pendidikan, tetapi kemudian saya kenapa memilih Surabaya? Memang karena saya ingin juga mengenal seluk-beluk komoditi, dan saya paham benar tentang bagaimana kiat-kiat yang bisa kita usahakan untuk menjaga stabilitas dan untuk bisa mengatur harga komoditi secara baik. Saya paham itu, dan karena itu kalau misalnya karena isu komoditi sehingga kemudian orang tua kita Bapak Meon ingin maju atau mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka saya kira itu baik, tetapi energi muda yang masih saya miliki, menurut saya kira bukan soal yang terlalu berat atau bukan sesuatu yang sulit. Kalau kesempatan diberikan kepada kita, maka tentu kita juga akan memberikan perhatian kepada bagaimana bagaimana mengusahakan sumber-sumber penerimaan masyarakat yang baik, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan tentu kalau kita bicara tentang taraf hidup masyarakat, untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan, kita perlu memberikan perhatian tentang bagaimana perbaikan terhadap harga komoditi. Lalu kemudian masyarakat yang tinggal di pesisir, bagaimana kita berpikir tentang potensi pariwisata, kita berpikir tentang bagaimana potensi kelautan kita,
dapat kita urus, dapat kita kelola dengan baik untuk memberi manfaat ekonomi yang baik. Dan karena itu di kesempatan ini saya ingin mempertegas atau saya ingin menegaskan kepada semua yang kebetulan mungkin sempat membaca atau mendengar informasi yang Bapak Linus sampaikan ini, bahwa saya pasti maju, ya. Saya serius untuk maju, dan saya percaya juga partai politik akan memberikan kesempatan kepada orang muda untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Dan ya mohon maaf, hari ini saya mungkin salah satu orang muda yang sedang berproses, dan saya percaya ada sebagian besar masyarakat juga yang sedang menginginkan untuk Alor diurus lagi oleh orang muda, diurus oleh orang yang tidak tersangkut paut dengan faksi-faksi yang sedikit tegang-tegangan dalam kesempatan beberapa tahun terakhir ini. Orang ingin orang netral, orang bebas yang sekiranya tidak tersandung, tidak terhambat dengan urusan-urusan masa lalu, dan kita berpikir tentang Alor ke depan. Ya. Sebagai orang kampus, walaupun bukan partai politik, tapi sebetulnya optimis komunikasi politik itu sudah dibangun secara baik, sehingga mungkin optimis untuk bisa mendapat kendaraan atau pintu untuk menuju. Ya, saya lihat, saya apresiasi, ya, saya memberi apresiasi kepada berbagai parpol yang hari ini sudah sangat terbuka, ya, dan komunikasi kami baik, ya, dengan beberapa pimpinan partai, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, komunikasi baik, bahwa partai politik juga sadar bahwa sudah saatnya daerah ini atau wilayah ini diurus juga oleh orang muda, dan kampus adalah salah satu sumber kader yang dilirik oleh parpol, ya. Kampus adalah sumber kader. Kalau selama ini sumber kader itu ada di birokrasi dan ada di partai politik, bahkan di birokrasi dan di partai politik, hari ini saya melihat bahwa pimpinan-pimpinan partai sudah juga melirik kampus sebagai sumber kader, dan kampus beberapa teman dan kemudian termasuk organ yayasan juga sudah melihat bahwa mungkin ini saatnya, ya, mungkin ini juga saatnya untuk kampus mempersembahkan kadernya untuk bermanfaat bagi daerah. Ya, kadang partai politik melihat juga faktor elektoral, toh, faktor elektoral. Nah, ini kira-kira Pak Alfons juga optimis bahwa dari sisi elektoral bisa menjawab tantang dari partai politik kita di mungkinnya, mulai dengan majunya lagi Pak Homeon. Sekarang ada yang berpikir bahwa dari sisi elektoral akan saling mengganggu mungkinnya ini, karena mungkin ada basis dari lokasi yang sama mungkinnya. Itu kira-kira bagaimana menghadapi situasi ini? Saya kira itu sesuatu yang normal kalau orang berpikir seperti itu. Tetapi saya percaya juga, ya, bahwa banyak orang juga realistis, ya. Orang tidak semuanya berpikir tentang ya karena Pantar sudah maju satu sehingga kemudian yang lain jangan. Yang saya katakan tadi, semua masih punya peluang yang sama. Bisa saja Bapak Pali yang maju, saya tidak, atau bisa saja saya yang maju dan Bapak Pali tidak. Bisa saja seperti itu. Nah, ini masih sangat tergantung kepada proses yang sedang diberjalan. Kalau sampai misalnya saya tidak berkesempatan dapat itu, saya dukung Bapak Pali, ya. Saya dukung, atau saya dukung kader yang menurut saya kader terbaik. Ya, kader terbaik. Tentu ada indikator-indikator yang akan saya gunakan untuk menilai siapa, yang kita gunakan untuk melihat siapa orang yang paling tepat. Tetapi kalau saya berkesempatan untuk mendapatkan dukungan partai politik, saya minta dukungan juga. Kalau mereka tidak berkesempatan untuk mendapat dukungan. Dan saya percaya masyarakat juga realistis melihat apakah waktu ini dengan tantangan alam, tantangan Pulau Alor yang seperti ini, bisa tidak, ya, kita memberikan kepercayaan kepada semua orang, ya. Saya percaya bahwa ada juga kepercayaan yang diberikan kepada orang muda. Saya senang, saya melihat semangat muda yang ditunjukkan oleh Pak pejabat, ya, yang hadir di berbagai tempat dan langsung menyelesaikan masalah. Dan saya kira kita juga bisa seperti itu, bahkan mungkin bisa lebih dari seperti itu, ya. Kalau beliau jalan dengan roda 4, saya masih bisa jalan dengan roda 2, ya, untuk sampai atau menjangkau titik-titik yang membutuhkan sentuhan pemerintah. Kalau kita diberikan kesempatan.
Ya. Satu hal penting yang juga menjadi diskursus saat ini bahwa orang melihat dari sebuah bakal calon yang ada, orang bertanyakan politik ini kan butuh kos politik segala macam. Ya. Mereka punya uang kok tidak segala macam. Yang 4 orang, berapa orang yang ada mau maju ini. Betul. Nah kira-kira menyikapi ini kira-kira gimana dari sisi yang itu bahwa kos politik segala macam. Saya mau tanya juga, kira-kira siapa yang hari ini disakunya, 5-6 calon, siapa yang hari ini disakunya itu ada uang 5M? Ya. Kalau ada tolong biar dia yang maju. Kalau sakunya dari uang pribadi. Kalau ada kalau ada 5M di sakunya dan itu dari hasil tabungannya, silakan biarkan dia yang maju. Kita dukung, hormat karena itu uang. Dan saya percaya juga bahwa semua kita, ya kebanyakan kita ini ada dalam kondisi situasi yang memang tidak memiliki di kantong itu 20M. Kalaupun ada ya hormat, dia paling jago, dia paling hebat begitu. Tetapi di kesempatan ini saya bersyukur karena saya dilirik oleh orang-orang yang ingin Alor menjadi lebih baik. Ya, ada orang-orang yang melihat bahwa mereka ingin untuk Alor diberkati, dan karena itu mereka memilih saya sebagai orang yang dalam tanda kutip ya dalam pandangan mereka tidak tersangkut paut, tidak terhubung dengan kepentingan-kepentingan yang mohon maaf bukan bertikai, tapi kepentingan-kepentingan yang perbedaan-perbedaannya cukup tajam ya dan ikut mengganggu stabilitas pemerintahan, dan mereka menganggap bahwa saya salah satu orang yang bisa dipercaya, dan karena itu ada berkat-berkat yang akan mereka berikan untuk mendukung proses-proses, tapi tidak dalam bentuk utang ya, tetapi mereka ingin menginvestasikan berkat untuk menjadi berkat yang lebih besar bagi Alor, dan saya berkesempatan untuk mendapatkan dukungan-dukungan seperti itu. Ya. Oke Pak Alfon, waktu juga sedang berjalan menuju ke pilkada ini sudah semakin dekat juga tuh, semakin dekat, sehingga punya tidak banyak waktu lagi untuk tentunya butuh juga kepastian dan juga keontan kira-kira ini jalan semua bakal calon yang maju masih sendiri-sendiri, sementara kemarin ada pernyataan dari partai politik bahwa mereka menerima pendaftaran itu secara paket, tidak bisa sendiri-sendiri. Mereka daftar ada paket macam PKB, dari sekretaris PKB waktu itu Pak Ernest juga sempat ngomong bahwa PKB buka dan pendaftarannya secara paket. Dan juga barangkali mungkin partai-partai lain juga ya mungkin hal yang sama kan, mengingat batasnya waktu, ingin punya waktu. Nah kira-kira dalam kontestasi ini mungkin belum sebut nama belum apa, tapi kriteria atau mungkin apa soal pendamping ini kira-kira seperti apa mungkin dalam waktu yang baik. Tentang siapa yang akan menjadi wakil, ini soal pilihan yang ya tidak segampang kita membalik telapak tangan. Tidak bisa karena dia ada uang misalnya sehingga dia tidak bisa karena orang ini yang ada uang sehingga dia tidak begitu. Tetapi tentang siapa yang akan menjadi wakil tentu ada indikator-indikator yang kita gunakan untuk menilai ya. Ada sejumlah indikator yang kita gunakan untuk menilai apakah yang bersangkutan dapat menjadi teman gitu atau menjadi rekan dalam perjalanan nanti atau tidak, karena paket itu sangat menentukan ya, karena kita membutuhkan orang yang memang sejalan, yang bisa saling menopang untuk urus Alor, dan karena itu sejauh ini sudah ada 3-4 orang ya, 3-4 orang yang sudah kami komunikasikan ya, yang sudah kita komunikasikan. Tetapi memang saya ingin menyampaikan bahwa semua yang sempat kita berdiskusi, yang kita berkomunikasi, kita bicara secara fair bahwa bisa saja Anda, bisa saja orang lain ya, bisa saja Bapak, bisa saja orang lain, karena kita tentu akan berhitung soal siapa orang yang paling tepat. Dan sejauh ini saya berusaha untuk kita tidak kemudian saling berjauhan karena saya memilih yang A dan yang B tidak. Semua sekiranya itu kita bisa saling topang. Ada saudara kita, ada orang tua dari pantai yang sedang juga kita komunikasi dan mendapat respon yang baik. Ada juga teman-teman yang dari gunung ya, yang sedang juga kita komunikasi. Nanti sangat tergantung kepada peta koalisi, dan kita akan juga menyesuaikan dengan tren, atau kita akan juga menyesuaikan dengan pilihan
paket kontestan Kontestan. yang lain ya. Soal kapan mendaftar, saya kira kesempatan masih terbuka dan kita akan mendaftar bisa saja perorangan, bisa saja paket. Ada syarat partai yang memang harus daftar secara paket, tapi ada juga partai yang saya kira boleh atau mendaftar secara perorangan. Dan karena itu kita tentu akan memilih wakil yang benar-benar tepat, yang dari sisi sumber daya termasuk juga dari sisi dukungan basis itu mendapatkan dukungan yang signifikan. Itu tentu akan menjadi ya, sehingga kita perlu untuk saling melengkapi. Saya tidak mau memilih, saya tentu tidak memilih calon wakil yang kemudian membuat saya sendiri juga menjadi kepercayaan terhadap saya juga menjadi turun. Saya tentu mencari calon wakil yang ketika memilihnya dia mendapat kepercayaan, yang bersangkutan mendapat kepercayaan, saya sendiri juga mendapat kepercayaan yang lebih baik dan ada orangnya. Tinggal tunggu momentum untuk ada waktunya. Kita jangan terlalu tidak harus terlalu cepat ya, tapi ada orangnya.